Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, salam sukacita buat kita semua. Senang sekali berjumpa Anda dalam ibadah online kali ini. Mari kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguh-sungguhan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan puji syukur kami kepada Tuhan, karena dalam anugerah-Mu Engkau berkenan membawa kami masuk di bulan yang baru, Mei 2020. Kami percaya tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dan selalu baru setiap pagi. Kami akan mengalaminya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Sucikanlah kami dengan darah-Mu. Kami mau masuk dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hati kami terbuka kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji-pujian sorak-sorai kami kepadamu, respon kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah di tengah-tengah kami. Berkat dan anugerah Tuhan datanglah atas setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Kita merasakan hadirat-Nya. Karena kita percaya di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang selalu menyertai setiap kita. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Oh kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Mari nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi, katakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Nyatakan sekali lagi. Oh tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oh.
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Yeah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Katakan Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari yang percaya katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan engkau. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang nama di atas segala nama. Mari nyatakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa
kita percaya bahwa hanya satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus. Sebab dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, mari dengan iman katakan, oh satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Katakan engkau, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. katakan engkau, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita yang kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan Yesus untuk satu hari lagi anugerah-Mu Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkan ya Tuhan, kami boleh membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah firman-Mu itu tetap hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu kami percaya sebagai pelita ya Tuhan, bagi kaki kami dan sebagai terang ya Tuhan Yesus bagi jalan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu dapat menjadi kekuatan kami. Firman itu bisa menjadi penghiburan kami. Dan janji-janji-Mu Tuhan Yesus akan digenapi semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi. Walaupun di dalam situasi COVID-19 dan banyak orang harus berada di rumah, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Gedung gereja bisa ditutup, tetapi Tuhan masuk ke rumah kita masing-masing dan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Roh Kudus Mengubah Kehidupan. Kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18 dan beberapa orang saudara akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, kita mengenal Petrus sebagai seorang murid Yesus. Dan dia adalah orang yang tampaknya berani. Dia bermulut besar. Dia berkata, sebelum Yesus ditangkap, aku yang pertama kali rela mati untuk dia. Tetapi ternyata dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun apa yang menyebabkan kehidupannya berubah secara radikal ketika Roh Kudus turun kepada dia di hari Pentakosta, maka dia mengalami keberanian kuasa yang luar biasa. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, bahkan dibaptis di dalam pelayanannya. Saudara, dari sini kita melihat bahwa orang bisa berubah karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada dia. Bahkan Simon Petrus adalah orang yang diurapi dengan kuasa Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, membuka gereja-gereja yang baru. Bahkan ketika dia ditangkap dan dilarang untuk memberitakan Injil, dia tetap memberitakan Injil dengan percaya. Bahkan di akhir hidupnya, dia ditangkap dan harus dihukum mati dengan cara disalib. Dan apa yang dia katakan? Aku tidak layak disalib dengan cara seperti Yesus disalib. Aku sudah menyangkal dia. Kalau disalib, biarkan aku disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Simon mati dengan cara demikian, tapi dia tidak pernah menyangkal Tuhan lagi. Saudara, Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan kita menjadi baru. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 dampak kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan daging atau hawa nafsu. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah. Mari kita lihat yang pertama. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi. Ayat 13 tadi berkata bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, dari hukum dosa oleh kuasa darahnya. Karena itu jangan hidup kita sekarang digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, layanilah seorang dengan penuh kasih satu dengan yang lain. Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, cirinya hidupnya berubah dari kebencian, kepahitan, dendam menjadi penuh dengan kasih. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Banyak orang bertanya, apa buktinya orang penuh dengan Roh Kudus? Sebagian menjawab kalau dia berbahasa roh. Saya mau katakan, bahasa roh adalah sesuatu yang penting, masih berlaku hari ini, dan gunanya untuk membangun iman. Tetapi ayat Alkitab dengan jelas berkata, kalau Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, dia akan membawa kasih Allah dalam hidup ini. Jadi kalaupun kita punya karunia-karunia yang luar biasa tanpa kasih, menurut 1 Korintus 13, semuanya adalah sia-sia. Karena karya Roh Kudus yang paling jelas ketika masuk dalam kehidupan seorang, yaitu dia mengubah hidup kita menjadi penuh dengan kasih. Saudara, bukankah hukum yang terbesar adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama? Nah, kasih sejati akan nampak di dalam 2 hal. Yang pertama di ayat 13 tadi adalah pelayanan. Mari kita melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Orang yang sungguh dijamah oleh Roh Kudus tidak akan egois, tidak akan hidup bagi diri sendiri. Tapi dia hidup untuk Tuhan dan untuk sesama.
Sama seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Begitu juga kita semua dipanggil untuk melayani. Bentuk pelayanan sangat beragam. Dalam situasi COVID-19 di mana kita dipaksa untuk stay at home ini, setidaknya kita bisa menelepon orang, menanyakan keadaannya, mendoakan kalau dia sakit atau cemas, atau ada penurunan omset di dalam usaha pekerjaannya. Kita juga bisa mengajak orang dalam situasi ini untuk tetap beribadah, walaupun secara online, mengikuti kelompok sel secara online, dan menguatkan satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak undur daripada Tuhan. Kita juga bisa melakukan bakti sosial, membantu orang-orang yang miskin, mungkin dengan sembako, dengan memberikan makanan nasi bungkus kah, atau mungkin juga dengan memberikan alat pelindung diri, APD, masker, dan sebagainya. Sehingga orang-orang lain akan dijamah oleh kasih Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kasih kita. Tetapi yang kedua, kasih juga diwujudkan bukan hanya dalam pelayanan, namun juga dengan pengampunan. Di ayat 15, Tuhan melalui firman-Nya menegur orang-orang Kristen yang kadang masih suka bertengkar. Karena itu jangan saling menggigit, jangan saling menelan, jangan saling membinasakan. Artinya gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling menjelekan. Tapi mari kita mengasihi dan mengampuni. Dalam Matius 5 ayat 39, firman Tuhan berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi sebaliknya barang siapa menampar pipi kananmu, kasih kepada dia pipi kirimu juga. Bahkan dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Bukankah kasih adalah hukum yang terbesar yang kita harus lakukan? Pada akhirnya akan ada tinggal 3, iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Bukankah kita dipanggil untuk mengasihi orang lain? Teladan utama kita adalah Yesus Kristus. Ketika dia disalib, dicaci maki, dia tetap berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mari kita belajar mengasihi dan mengampuni. Di dunia ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis, balaslah yang baik dengan yang jahat. Kalau ada orang baik sama saudara, tapi saudara jahat sama dia, iblis itu, setan itu namanya. Tapi yang kedua konsep hidup manusia, balas yang baik dengan baik, tapi balas yang jahat dengan jahat juga. Take and give. Tetapi Tuhan mau kita memiliki konsep hidup yang ketiga, yang tertinggi. Yaitu konsep hidup Tuhan sendiri. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tahukah saudara bahwa dendam, kepahitan, iri hati itu akan merugikan kita? Kalau saudara benci sama tetangga, bisa migrain. Jengkel sama orang tua, bisa rematik. Suka jelek-jelekin pendeta, hati-hati bisa kanker. Bukan hanya penyakit fisik, hati kita juga akan keras. Simpen uang di bank boleh, tapi simpen kepahitan di hati jangan. Itu adalah sampah. Misalnya kalau ada orang utang sama saudara, nggak bayar, orangnya ngilang. Saudara jengkel. Apakah uangnya balik? Enggak. Malah mungkin saudara jadi kesel, jadi sakit. Dan itu kan merugikan diri kita sendiri. Udah rugi uangnya hilang, yang kedua hilang juga sukacita, kesehatan dan sebagainya. Kan itu mari kita hidup di dalam pengampunan. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Sebab waktu kita mengampuni orang lain, maka kitalah yang terbebas dari segala kekecewaan, kekesalan, dan hal-hal yang buruk. Orang yang mengampuni sesamanya, bagikan orang yang pergi ke sebuah penjara, membuka pintu sel, dan menyuruh tahanannya pergi keluar. Dan ketika tahanan sudah ada di luar, kita baru sadar, kitalah tahanan itu yang telah bertahun-tahun diikat oleh kepahitan di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Evelyn Gunawijaya. Dia menceritakan bagaimana masa lalunya yang penuh pemberontakan, kekesalan kepada orang tua, kepada keluarga.
Tetapi kemudian dia dijamah oleh Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam sebuah pertemuan ibadah. Dan sejak itu hidupnya berubah. Dia menjadi orang yang hatinya dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Bahkan kemudian dia melayani Tuhan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Evelyn Gunawijaya. Saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya yang dulu, di masa muda saya, adalah orang yang pemarah, orang yang garang, keras hati, egois, hidup hanya untuk diri saya sendiri. Dan karena keras hati seperti itu, akhirnya saya sering bentrok dengan orang lain. Terutama bentrok dengan papa saya sendiri. Karena kami berdua memang memiliki karakter yang sama-sama keras. Akhirnya saya tumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Terlebih pula karena saya bukan dibesarkan dari keluarga Kristen yang mengenal Tuhan. Jadi kami sering bentrok, saya tumbuh jadi anak yang melawan orang tua dan sangat kurang ajar. Apakah saya bahagia dengan kondisi saya seperti itu waktu itu? Tentunya tidak, saudara. Apakah saya ingin berubah? Banget. Pingin banget berubah. Jadi orang yang baik, jadi anak yang baik. Dan saya sudah mencoba melakukan berbagai cara, tapi tidak pernah ada yang berhasil. Bahkan sampai saya pernah mencoba masuk ke dalam gereja, mencoba melayani, mencoba memeluk agama. Tapi itu semuanya tetap gagal. Paling tahan cuma sebentar saja. Terus saya kembali jatuh dan jatuh lagi, melakukan kesalahan demi kesalahan lagi. Sampai akhirnya ada di satu titik, saya sudah tidak tahan dengan keadaan di sekeliling saya, terutama dengan papa saya itu, dan saya memutuskan untuk minta pergi ke luar negeri dengan alasan untuk melanjutkan studi. Padahal sebetulnya niat saya waktu itu bukan untuk melanjutkan sekolah. Saya hanya ingin kabur dari kenyataan, saya hanya ingin melarikan diri dari keluarga saya, dan saya mau hidup semaunya saya. Karena waktu itu saya sudah frustasi dengan diri saya sendiri, saya merasa sudahlah mungkin memang dari sononya saya ini jahat dan tidak bisa berubah. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Justru waktu saya melarikan diri itu di Australia, Tuhan menangkap saya dan membuat saya bisa mengalami pertobatan sejati. Saya masih ingat waktu itu bulan Juli tahun 92 di sebuah acara retret untuk anak muda. Di situ saya mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa dan jamahan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Sehingga hati ini rasanya tidak tahan untuk meresponi apa yang hari itu saya dengar lewat firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga saat ada tantangan yang diberikan oleh hamba Tuhan, ada altar call dan ditanya, siapa di sini anak muda yang mau untuk memberikan hidupnya untuk Tuhan? Saya ikut maju ke depan. Dan saya masih ingat waktu itu, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu, apa Tuhan bisa pakai orang model kayak saya begini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia tidak melihat kesalahan kita seberapa pun banyaknya. Dia bukan hanya mengampuni saya hari itu, saudara. Tapi Tuhan bahkan mengizinkan saya bisa mendengar dengan jelas suaranya yang mengatakan, I love you. Aku mengasihimu. Aku sangat mengasihimu, anakku. Wah, itu menjadi titik balik dalam hidup saya hari itu. Saya yang memang merasa tidak pernah dikasihi, hari itu saya merasakan kasih yang sangat luar biasa menjamah hati saya. Dan mulai hari itu pun hidup saya berubah. Karena saya juga jadi jatuh cinta sama Tuhan yang luar biasa. Mulai dari hari itu saya sadar, kenapa selama itu saya gagal untuk berusaha meninggalkan dosa-dosa dan sikap buruk dan karakter buruk saya. Karena saya mencoba melakukannya dari luar ke dalam. Tapi Tuhan melakukannya dari dalam keluar. Kasih-Nya menyentuh hati saya. Dan itu terus dialirkan, sehingga juga boleh mengalir keluar. Sekarang saya sangat bersyukur, karena saya tahu hidup saya yang sekarang bukan saya lagi. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui kesaksian ini. Dan setelah hidupnya berubah, Evelyn juga kemudian mulai belajar melayani dan menolong sesama. Dia sebagai seorang fashion designer, ketika wabah COVID ini merajalela, dia kemudian terpanggil untuk membuat alat pelindung diri. Yang semula dia pikir sedikit, tapi akhirnya menjadi sangat banyak didistribusikan ke seluruh Indonesia bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan saya percaya ini semuanya terjadi karena pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup orang yang telah dijamah hatinya. Mari kita saksikan. Profesi saya sehari-hari adalah seorang fashion designer. Jadi saat ini, di saat krisis pandemi COVID-19 ini melanda negara kita juga, saya dan beberapa rekan-rekan desainer, kami membuat gerakan memproduksi baju APD yang kami donasikan untuk tim medis, para dokter yang sedang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID ini. Sebetulnya gerakan ini tadinya dimulai dari rasa iba atau rasa kasihan yang timbul setelah melihat foto-foto yang diupload oleh kenalan-kenalan dokter dan rekan kami di Instagram mereka. Kami melihat mereka harus praktek berjuang dengan hanya menggunakan perlindungan yang seadanya. Ada yang cuma pakai jas hujan, ada yang bahkan cuma pakai celemek seadanya. Itu yang bikin hati ini terenyuh. Dan ada dorongan di dalam hati untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Dan ternyata betul, setelah kami tanyakan, mereka sangat butuh untuk disupport. Karena saat itu mencari APD sangat langka. Jadi saya memberanikan diri mengajak beberapa rekan desainer dan kami mencoba untuk menjahit baju hazmat ini untuk berikan kepada dokter-dokter teman kami itu. Tadinya kami berpikir kami hanya akan menjahit sedikit saja dan membagikan kepada 1 atau 2 rumah sakit saja. Tapi ternyata seiring gerakan ini bergulir, begitu banyak permintaan demi permintaan dari berbagai rumah sakit yang masuk kepada kami, meminta donasi APD juga, sehingga kami sempat kewalahan dan bahkan bingung bagaimana untuk meneruskannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saat Tuhan menggerakkan kita untuk menolong sesama, Dia tidak tinggal diam. Tapi ada campur tangan Tuhan yang senantiasa menolong, membukakan jalan demi jalan, ada pertolongan demi pertolongan yang itu membuat kami bisa terus melangkah. Sehingga tadinya gerakan yang kami pikir cuma aksi kecil-kecilan ini, sekarang menjadi sebuah perjuangan. Tanpa dirasa kami sudah mengirimkan ribuan APD ke puluhan rumah sakit, bahkan sampai ke berbagai pelosok di negara Indonesia ini. Dan itu semua kami lakukan bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena ada pertolongan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di saat krisis melanda seperti ini? Gereja Tuhan tidak boleh berhenti berfungsi. Kita harus terus jadi garam dan terang di tengah gelap seperti ini, di tengah krisis seperti ini. Puji Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi. Tetapi kebenaran kedua adalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengalahkan daging atau hawa nafsu. Nah, poin kedua ini akan dijabarkan oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Wahyudi Rusli. Mari kita simak kebenaran ini baik-baik. Saudaraku, yang kedua kita belajar bahwa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk mengalahkan daging. Dalam hal ini, daging itu di dalam bahasa aslinya SARS, yaitu bicara tentang tabiat dosa, bukan tubuh ini. Nah, setiap orang itu memiliki sifat lama, tabiat yang buruk. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita diubahkan dari sedikit demi sedikit mengalami perubahan menjadi seperti Kristus. Karena Allah menganugerahkan kepada kita segala hal yang baik, yang berguna supaya kita hidup saleh. Dan oleh karena itu kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi kita. Nah, kodrat yang lama selalu mencari hal-hal yang kotor. Tetapi kodrat yang baru, kodrat ilahi itu kita mencari hal-hal yang suci. Seperti seekor lalat dan lebah. Lalat dimanapun dia berada, di tempat yang banyak bunga pun, dia akan mencari kotoran atau hal-hal yang busuk. Ya, karena dia kodratnya demikian. Lebah
Dia akan mencari bunga dan madu. Ya, dia akan cari itu dimanapun. Demikian juga seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mencari hal-hal yang murni, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan oleh karena itu kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita mengalahkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21 mengajar kita apa itu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini bicara tentang dosa seksual. Kemudian penyembahan berhala dan sihir, bicara tentang dosa okultisme, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, itu bicara tentang dosa kejahatan, kriminalitas. Ya, di tengah-tengah bangsa yang lagi repot, yang lagi sulit ini, ada orang-orang yang mencoba menipu, menimbun, mencari keuntungan di dalam kesulitan yang ada. Dan kemudian kemabukan, pesta pora dan sebagainya, dosa hedonisme. Firman Tuhan mengingatkan kita, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita, perbuatan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam Galatia 5:24 ini menjelaskan, menolong kita. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging tidak nyaman. Kita menderita, tetapi itulah yang membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita kepada damai sejahtera. Karena keinginan dosa adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jikalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu disebut anak Allah. Dan apa yang harus kita lakukan? Baiklah kita hidup di dalam firman dan doa. Firman Tuhan itu menolong kita untuk memahami hati Allah. Dan kita melakukan firman Tuhan. Karena kedewasaan rohani seseorang bukan dinilai daripada pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi bagaimana kehidupannya diubahkan menjadi seperti Kristus. Di dalam firman, di dalam doa kita, kita akan mendapatkan arahan, tuntunan daripada Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, Dia mengajar kita. Oleh karena itu, baiklah kita mengizinkan Roh Kudus selalu menuntun, mempengaruhi hidup kita, maka kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Kita akan menang, mengalahkan perbuatan daging. Amin. Saudara sekalian, kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, hidup kita penuh dengan kasih, dan kita juga akan mengalahkan hawa nafsu daging. Tetapi kebenaran ketiga, Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk menghasilkan buah, yaitu buah roh, karakter yang makin mirip seperti Kristus. Kebenaran ini akan disampaikan oleh PDP Jessica Abraham. Mari kita saksikan. Saudara, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus bukan saja menghentikan kita agar tidak serupa dengan dunia, dengan si iblis, tetapi dia juga melakukan sebuah perkara yang baru, yaitu kita dijadikan lebih serupa dengan Kristus. Melalui apa? Melalui kehidupan yang berbuah. Di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Kita harus ketahui bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya dipanggil untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat, berhenti melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan. Tetapi Tuhan Yesus menebus kita dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, agar kita bisa berbalik 180 derajat dari orang yang jahat, bukan berhenti jadi orang jahat, tetapi berbalik melakukan hal-hal yang baik. Dan terkadang kita berpikir, oh apa ya yang harus saya lakukan kalau saya sudah mengenal Tuhan Yesus? Oh mungkin saya harus ini, saya harus itu.
Tapi tahukah saudara bahwa ketika Roh Kudus hidup di dalam diri kita, kita bukan dibuatnya harus melakukan sesuatu, tetapi kita dibuatnya untuk mampu melakukan sesuatu. Karena kalau kita lihat, tidak pernah ada pohon yang memaksa dirinya untuk berbuah. Kalau dia tahu dia sudah tertanam dengan baik, dia mendapatkan nutrisi yang baik, dengan sendirinya dia akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, hari demi hari hidup kita diubahkan. Tadinya yang kita tidak bisa mengasihi, kita jadi bisa mengasihi. Kita yang tidak bisa mengampuni, kita jadi bisa mengampuni. Dan apa sajakah buah-buah roh ini? Kalau kita baca di dalam ayatnya Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, tampaknya sulit buat kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi saat Roh Kudus diam di dalam hidup kita, Dia memampukan kita, dan secara otomatis buah-buah roh ini keluar dalam kehidupan kita. Pernah ada seorang yang bertanya kepada murid-murid yang diajarnya. Guru ini berkata, saya mau tantang kalian. Saya mau suruh kalian untuk mengeluarkan minyak kotor ini dari dalam gelas, tapi kalian tidak boleh menyentuh gelas tersebut. Kemudian para murid berpikir, bagaimana ya caranya untuk mengeluarkan minyak yang kotor ini dari dalam gelas tanpa menyentuh gelas tersebut. Seorang siswa yang cukup pandai menjawabnya dan dia berkata, oh gampang. Untuk mengeluarkan minyak kotor dalam gelas tersebut, kita hanya cukup mengisi minyak yang bersih yang banyak sehingga minyak yang kotor tadi bisa keluar dari gelas itu tanpa kita harus menyentuh gelasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hal-hal yang kotor yang ada di dalam diri kita akan sulit kita keluarkan. Tapi ketika kita mengisi diri kita, mengganti diri kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, mengisi diri kita dengan firman Tuhan, maka secara otomatis dengan sendirinya hal-hal yang kotor itu akan keluar dari dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana seseorang yang awalnya memiliki keterikatan pada dosa, dia tidak mampu untuk keluar, tetapi ternyata dia dimampukan untuk keluar dari dosanya dan bahkan dia memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sesuatu yang awalnya dianggap mustahil menjadi sesuatu yang mungkin karena kekuatan Roh Kudus. Selamat mendengarkan. Saya hidup di dalam dosa, bahkan saking cintanya sama dosa saya bikin alasan buat dosa itu. Saya dulu ketagihan sama yang namanya film porno. Saya pikir itu bukan masalah karena ya laki-laki gitu, nonton bokep ya standar lah. Siapa sih yang nggak pernah gitu. Yang penting kan nggak selingkuh, dosa kecil lah itu. Cuman lama-lama dari yang cuma sekedar nonton akhirnya berubah jadi koleksi. Dari koleksi akhirnya berubah jadi kebutuhan yang nggak pernah bisa lepas dari kehidupan saya waktu itu. Pada awal pernikahan istri saya nggak tahu. Sampai akhirnya itu jadi masalah karena pasti ada efeknya. Ketertarikan saya sama dia juga pasti berpengaruh kan. Otomatis saya juga masturbasi dan lain-lain. Istri saya tahu, sempat akhirnya tahu, dan dia sakit banget sih waktu itu. Dan kalau istri saya sakitnya seperti itu, saya nggak bisa ngebayangin sih segimana sakitnya Tuhan. Dulu saya suka ngaku cinta sama Tuhan, tapi biasanya kalau misalnya cinta kan nggak ngelakuin apa yang dia nggak suka ya. Kita juga harus setia. Tapi pada waktu itu saya nggak setia. Saya lebih milih apa yang saya mau daripada rencana Tuhan. Apalagi kalau misalnya dilihat itu sebagai dosa kan sama konsekuensinya maut. Emang nggak langsung mati, tapi sebenarnya maut udah mulai bekerja di pernikahan saya. Dan saya sadar banget dengan saya melakukan itu, istri saya benar-benar ngerasa terhina banget sih.
bagaimana saya lebih tertarik sama film porno itu daripada istri saya. Di situ ternyata saya nggak sebaik yang saya pikir. Sebenarnya ketagihan bukan sesuatu yang bisa hilang gitu aja sih. Tapi keputusan kita untuk berhenti melakukan atau melangkah dari situ, ya memang diawali dengan keterbukaan. Sebelum kita diampuni kan harus ngaku dulu kan. Akhirnya saya belajar, terus saya bangun hubungan. Secara nggak sadar akhirnya kebiasaan itu berhenti. Seandainya saya tetap pada cara hidup saya yang lama, saya nggak ketemu komunitas yang baik, saya tetap tidak mau mengenal Tuhan. Jadi mungkin saya udah selingkuh sana sini atau mungkin terkena penyakit menular kali. Apa yang kita pikir nggak mungkin aja kok. Saya Frans Nikolas, ini aku dan sebuah cerita. Mwah. Jika saudara Frans bisa Tuhan ubahkan dari hidup yang hanya mementingkan diri sendiri menjadi hidup yang mementingkan pekerjaan Tuhan, mementingkan perasaan Tuhan, mementingkan perasaan sekitar dia. Maukah saudara percaya bahwa Roh Kudus yang sama juga akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita? Dan kita pun diubahkan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sehingga di dalam hidup kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, memiliki kesombongan, iri hati, benci, dengki. Tetapi kita dipenuhi dengan kasih. Kita tidak lagi depresi, sedih, yang berkepanjangan, mengasihani diri sendiri. Tapi kita diberikan sukacita, damai sejahtera. Kita yang tadinya tidak bisa mengontrol emosi, gampang marah, diberikan kesabaran. Kita diberikan penguasaan diri. Kita yang tadinya tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, di dalam hati kita dimampukan untuk memberikan sesuatu buat orang lain karena kita punya kemurahan, kebaikan, juga kesetiaan. Kalau selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri, pikir enaknya aku saja, aku mau melakukan apapun asalkan aku untung. Tapi kita diubahkan Tuhan jadi orang yang setia. Dan kita juga dimampukan untuk menjadi orang yang lemah lembut. Orang tua yang mungkin biasa memarahi anak dengan kata-kata yang menyakitkan hati, diubahkan menjadi orang tua yang lemah lembut, mendidik anak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maukah saudara percaya bahwa Roh Kudus dapat mengubahkan kehidupan saudara? Asalkan saudara hidup dekat dengan Roh Kudus, banyak mengisi firman dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil yang Tuhan dapat kerjakan di dalam hidup kita. Kita menjadi lebih serupa dengan Kristus lewat buah-buah roh yang timbul dari dalam diri kita. Puji Tuhan, Roh Kudus adalah Allah yang mau tinggal di dalam hati kita. Dan kalau Dia berkarya, Dia akan memampukan kita untuk mengasihi. Dia akan memberikan kita kemampuan juga untuk mengalahkan hawa nafsu kedagingan. Dan kita juga akan menghasilkan buah roh, yaitu karakter yang makin mirip seperti Kristus. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kepahitan hati, engkau jengkel kepada seorang dan rasanya engkau tidak mampu untuk melepaskan diri dari semuanya itu? Atau mungkin saudara terikat oleh bermacam-macam dosa, dosa seksual, dosa kriminal, dosa pesta pora, atau dosa apapun termasuk penyembahan berhala. Izinkan Roh Kudus menjamah dan melepaskan engkau. Kalau sudah berdoa dengan segenap hati, Tuhan mendengar dan Dia akan menjamah dan kita akan menghasilkan buah roh, yaitu karakter Kristus yang indah. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darahnya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu. Ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali.
Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan Roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapannya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, sekarang kita akan berdoa untuk perjamuan kudus dan firman yang telah kita terima, dan juga untuk memberikan persembahan yang saudara bisa transfer. Nah, nanti Ibu Pendeta Muda Lenawati Tanujaya akan berdoa untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah meneguhkan setiap kami. Juga bersyukur buat perjamuan kudus yang dimana kami boleh bersekutu dan mengingat akan kasih setia-Mu yang sempurna. Biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami, dan kami melalui perjamuan kudus lebih melekat lagi kepadamu. Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan melalui transfer yang akan kami berikan, baik persembahan persepuluhan maupun donasi yang akan berikan bagi orang-orang yang
sedang membutuhkan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda dapat men-scan pada QR Code berikut. Dan persembahan dana sosial tanggap COVID-19 pada rekening berikut. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Ada inspiring message selama 1 menit dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Anda. Caranya dengan mengetik kirim spasi IM spasi BDG ke nomor WhatsApp 08212 777 1468. Pak Surgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun. Anak tetangga kali, karena anak Tuhan itu harus meneladani Bapa. Saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah ini dan biarlah hati kita selalu terbuka kepada karya Roh Kudus. Sebentar Bapak Pendeta Yusuf Tarigan akan berdoa bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mengucap syukur untuk semua hamba-hambamu yang sudah Engkau pakai melayani kami, yang sudah memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami berdoa, urapi terus ya Tuhan, pakai terus Tuhan. Khususnya Gembala kami, Bapak Pendeta Rubin Adi, berkati ya Tuhan hambamu, berkati keluarga, juga Om Julius Isa, Gembala pembina kami. Tuhan sertai hambamu, berikan kekuatan, beri kesehatan, berikan umur panjang. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat akal budi, dan semua jajaran sampai terendah Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami angkat tangan kami mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kemuliaan